Om Swastiastu, Pak Jero. Swastiastu. Pak Jero, sira pesengan Pak Jero. I Made Pawitra. Pati Jero Mangkung Made Pawitra nggih. Jadi dalam hal ini Tiang mau menanyakan, katanya di sini ada Pura Ratu Pingit itu Pak ya Jero nggih. Ratu Pingit. Boleh Tiang tahu sedikit sejarahnya Pak Jero? Boleh. Nah, cuman sepanjang atau sepengetahuan Tiang selaku warga Bulian pertama, selaku pengayah hidup utara kan gitu. Jadi ada buku yang ditulis oleh Dr. Goris, itu sejarah Bali kuno. Nah, di situ pertama Tiang temukan istilah dari salah satu raja Bali kuno yang ke-19 itu yang dilihat sesuai dengan tata linggih raja-raja Bali kuno yang disebut dengan Sugri Pugulun itu Sangyang Parameswara gitu. Sangyang Parameswara Ratu yang Adi Dewa Lancana gitu. Iya Pak ya. Jadi beliau adalah salah satu raja Bali kuno yang dalam silsilah kerajaan Bali kuno itu yang ke-19. Ya. Yang kebetulan Payogan itu ada di desa Bulian. Payogannya itu ada di desa Bulian Pak ya. Dusun apa ini Pak? Dusun Banyubuah. Banyubuah itu. Oh iya ya. Tapi di tempat itu yang disebut juga Payogan itu Ratu yang Pingit ada dua peninggalan kerajaan yang berupa prasasti. Yang pertama itu adalah peninggalan dari Raja Sri Atijaya Pangus, itu yang berupa prasasti yang disebut itu dikodifikasi dalam Bulian A ini oleh Belanda. Itu isinya adalah mengenai Pakraman Banyubuah. Jadi dusun ini dusun Banyubuah. Oh iya betul, berhubungan dengan itu Pakraman Banyubuah. Prasasti tersebut berhubungan dengan Pakrama Banyubuah. Iya. Yang pada saat itu dalam prasasti diilustrasikan kondisi ekonomi dari Pakrama Banyubuah sedemikian rupa susahnya. Iya ya. Di sisi lain pajak atau cukai yang dipungut dari kerajaan itu tidak dikurangi, artinya tetap tinggi sehingga terjadilah kegaduhan. Iya Pak. Kemudian dari kegaduhan ini kemudian raja mengeluarkan piagam kebebasan, piagam kebebasan terhadap Pakrama Banyubuah. Jadi sejak piagam itu diputuskan, jadi Pakrama Banyubuah yang punya hutang itu tidak boleh dikenai bunga, hanya wajib mengembalikan pokok. Kemudian yang masuk pasar, keluar pasar itu tidak boleh dikenai cukai. Kemudian berburu kemanapun itu di wilayah kerajaan tidak boleh dilarang. Berarti dibebaskan Pak ya? Bebaskan. Jadi piagam itu memberi kebebasan Pakrama Banyubuah dalam beberapa hal yang dia sebut tadi. Nah, kemudian prasasti Bulian B itu di era Sugri Pugulun Raja Ratu yang Adi Dewa Lancana tersebut itu isinya terkait dengan Bulian ya. Bulian di situ adalah sebuah anak desa yang memang di era kerajaan itu dijadikan basis pertahanan. Oh, pertahanan Pak ya. Nah, di prasasti Bulian B itu yang angka 1260, nah itu kemudian yang pertama 1103 itu tentang banyak menyebutkan tentang situasi di bumi Bulian, utamanya di wilayah utara. Iya wilayah utara, Kubu Tambahan sekarang, di mana saat itu wilayah itu sudah ditinggalkan penduduk atau yang menempati wilayah tersebut karena kondisi wilayahnya sedemikian rawan dari perampok karena dekat dengan laut. Kemudian
ditinggalkan lalu ditumbuhi padang-padang pohon-pohon besar. Ya Pak. Kemudian nike oleh raja lalu diperintahkan tetua bulian untuk membersihkan, mencetak sawah seperti sekarang niki ampun. Lalu hasil dari sawah-sawah atau tanah tersebut 50% untuk untuk perayangan yang ada di wilayah tersebut. Kemudian sepertiganya untuk cukai, kemudian sepertiganya baru untuk kesejahteraan masyarakatnya. Oh berarti desa Bulian ini dulunya dari Kubu Taman Pak ya? Wilayah Bulian ini sebenarnya luas sekali. Dari awik-awik pertama desa Bulian yang berangkat tahun 1320 Ya. di sana disebutkan, di situ ada tulisan Jebar Keko Buidangan Bulian. Iya Pak. Batas timur itu adalah Tukadihembang, itu ada di Bukti. Oh di Bukti Pak ya? Di Bukti sisi timur perbatasan dengan mungkin dengan Pacung atau Oh apa itu. desa Pacung ya. Kemudian di selatan itu Tabar, itu Tunjung. Oh Tunjung Pak ya. Baratnya Tukad Raya namanya Tukadayu yang sekarang masih ada, dan utara sampai Segare. Segare ya Segare. Itu wilayah Bulian. Nah di tahun 1320 itu luas sekali. Nah kemudian terkait dengan jurang bingit, jadi kenapa disebut dengan jurang bingit? Jadi karena tempat ini tidak boleh didatangi sembarang orang. Iya betul. Jadi sembarang orang yang dimaksud adalah perempuan, lebih yang dalam kondisi hamil. Jadi tidak boleh langsung ke, kalau dari luar sih boleh. Kalau masuk tidak boleh Pak ya. Nggak bisa. Kemudian tidak boleh makan daging sekupat, Oh sekupat tidak boleh sana. Oh tidak boleh. babi dan sejenisnya, sapi atau itu, apalagi sapi. Kemudian sembahyang di sana di bunga khususnya yang digunakan sebagai sarana bahan itu putih kuning. Oh putih kuning aja Pak bunganya ya dipakai sarana ya. Kemudian segahannya ada nasi macan, nasi nage, nasi pelupuk, kemudian nasi sanya manca warna teh kuning. Jadi pingitnya kalau misalnya ke Payogan itu biasanya malam hari. Oh enggak boleh siang Pak ya. Kalau ke istilahnya ke Tempat semadi. tempat semadi. Iya. Nggak boleh siang-siang ke malam. Nah, persembahyangan di situ karena pejantanan beliau itu adalah Purnama Kapat. Jadi bagusnya adalah purnama, atau kalau tidak ya perwani atau pengelong pisan. Pengelong bisa. Nah, ini tiang tahu. Jadi tempat itu adalah Payogan Ideratu, raja-raja dari catatan leluhur. Itu raja-raja yang sudah selesai menjalankan tugas kepemimpinan sebagai raja, lalu masuk ke tingkatan Wanaprasta. Nah saat itu di era tersebut, nah banyak yang mengundurkan diri, yang lalu beryoga meditasi. Bermeditasi ya. Nah raja-raja yang mangkat dari tempat tersebut ya abunya disatukan di Sinunggal, di Tajun. Di Pura Sinunggal. Oh, Bukit Sinunggal Pak nggih. Bukit Sinunggal. Di desa Tajun. Tajun nggih. Nah, itu yang nanti yang ketahui karena secara katakanlah kalau sejarahnya sekali sudah tidak ada, mungkin karena permasalahan di Bali itu kan pernah dijajah Oleh Belanda ya, prasasti banyak dibawa ke Belanda ya. Jadi informasi tentang keberadaan Bali, utamanya raja-raja dan yang berhubungan dengan kerajaan itu banyak dibawa oleh Belanda. Oleh Belanda, jadi disimpan di sana di Belanda. Dan di sana juga Ya. anunya. Terus di sini Pak Jero katanya kalau odalan itu kan tidak sembarang orang artinya boleh masuk sana kan. Jadi adanya 11 hari ya. Jadi 11 hari untuk apa namanya Pak? Untuk berjaga di sana ya. Nike seperti ini. Makemit, Jadi ide betare. Jadi
ada istilah Mese Sanjan. Mese Sanjan itu adalah ide betare kabeh. Jadi ide betare sesunan niki kemudian diikuti oleh ide betare sesunan sejebab jagat Gunung Sari bulian niki tedun lalu mengadakan perjalanan. Nah perjalanan niku atau melelasti niku bukan sekedar melelasti mekekobok gitu. Iya, Pak, ya. Jadi maknanya melelasti dalam rangka penataan jagat karena beliau itu adalah seorang nate raja. Seorang raja ya, Nata itu kan raja Pak ya. Ya. Jadi 5 tahun sekali dan sampai ring purnama kapat. Jadi 2 desa yang dulu bulian wilayahnya luas tapi sekarang sejak tahun 1711 itu sudah menjadi 2 wilayah besar kebertambahan budian. Iya Pak. Jadi desa 2 ini punya kewajiban untuk menjalankan ritual tersebut. Berarti 2 desa aja yang punya kewajiban Pak ya. Cuman diikuti oleh desa Sari Besikan, Bungkulan. Oh Bungkulan bisa ikut ya. Khususnya adalah Pondok Satria. Karena Drike juga ada lenggeh hidup betara susunan yang ada di sini. Satria dalam segening Pak ya. Oh ya. Oke. Nah, jadi 5 tahun sekali itu prosesi atau persiapannya 11 hari. 11 hari ya. 11 hari itu kan katanya Pak, betul nggak? Katanya itu harus anak perempuan Pak ya. Laki. Itu ada pingitan istilahnya. Iya pingitan berarti anak perempuan aja Pak. Nah, laki-laki justru. Oh laki-laki aja semua. Iya, tapi masih belum remaja, dia masih. Oh berarti belum remaja ya. Peralihan lah. Jadi berarti menuju ke remaja. 11 hari dia 11 hari di pura. ada istilahnya kan mau pingit. Oh mau pingit. Karena Ya. Driki kan payogan, tetapi pelinggih hide atau perayangan hidani ada di Pura Bangun. Oh di Pura Bangun. Sebelah Pura Bangun. Oh sebelah Pura. Jadi persiapan dari perjalanan 5 tahunan itu dilakukan di Pura Bangun. Oh, di Pura Bangun ya. Nah, milih pingitan, kemudian mingit pingitan di situ. Tetapi sebelum dipingit, ya ada tradisi melukat. Jadi melukatnya di Pura Telaga Waje biasanya. Oh di sana ada Pura Telaga Waje Pak ya. Telaga Waje ini berhubungan dengan Pura Pingit. Ibaratnya ke tempat beji atau pengelukatan bagi siapa saja yang hendak tangkil atau sembahyang ke Pura Pingit. Itu. Oh berarti kalau yang tahu nih kata orang nih baru kata orang katanya ini betul-betul berarti harus dilestarikan Pak ya. Karena Ratu Pingit ini mungkin jarang yang orang yang tahu Pak. Jadi Tiang sangat kagum dengan desa Bulian karena di sini banyak hal-hal yang sakral bisa ditemukan itu Pak ya. Jadi dalam hal ini saya mengucapkan banyak terima kasih atas informasi Pak Jero Mangku yang diberikan pada saya. Kebetulan Bapak ini pernah menjabat jadi perbekal 2 kali Pak ya di desa Bulian Pak ya. Luar biasa Pak, sampai bisa menjabat 2 kali sudah luar biasa itu. Karena mungkin dilihat sudah dari segi pelayanan yang baik Pak. Itu kriteria dari masyarakat itu sudah jelas pasti sudah itu. Nah di sini yang jelas ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Jadi yang pertama itu namanya pingitan ya. Pingitan itu berarti anak remaja ya. Menginjak remaja. Menginjak remaja itu sudah dia dipingitkan. Yang mengusung langsung Pak ya. Yang mengusung prasasti. Prasasinya ya itu. Jadi prasasti ini katanya ini berupa lempengan logam Pak ya. Logam apa Pak? Perunggu. Perunggu ya. Tapi pada saat upacara ya odalan ini tidak kelihatan tapi datang sendiri katanya, betul Pak? Begini, jadi karena beliau bersifat mertiwi, jadi ada istilah mertiwi. Jadi tidak ada pelinggih di sana di Payogan itu. Tapi muncul tiba-tiba ya. Itu dari tahun 1000-an itu, jadi sudah ada di tempat itu. Nah kemudian kalau sekarang secara kasat mata kan ada penyangker dengan kawat.
Tapi kalau dulu itu dari baru tahun 91 itu. Sebelumnya emang terbuka luar biasa. Oh, tidak ada itu ya Pak Tidak ya. ada penghalang apapun. Nah, tetapi Astungkare atas kekuatan dari Tipitare, jadi barang yang atau benda yang sangat bernilai tersebut, yaitu prasasti tersebut, nah Astungkare tidak pernah berubah, tidak pernah berkurang. Nah itu memang ada istilah beliau kelihatan atau tidak kelihatan tergantung dari apa tujuan kita ke sana. Oh gitu Pak ya. Itu. Kemudian apakah itu kejantanan beliau apa enggak. Nah sering waktu itu yang masih kecil ikut orang tua, kan ada banyak pemedap dari mana-mana, semua dari Denpasar, dari seluruh Bali itu sudah. Pejabat banyak sini juga Pak ya. Sekali. Pak Gubernur biasa ke sana. Pak Gubernur yang dulu. Dari Pak Dewa Brate, Pak Mangkupastike itu sejak Kapolda kan ya Bu. Oh sudah tangkil ya. Kemudian Pak Koster juga pernah sekali. Nah cuma karena siang hari dia dari bawah ya. Kemudian kemarin Pak Wakil Gubernur. Pak Wakil Gubernur juga bisa. Pak Koster juga ya luar biasa ini. Juga. Jadi tempat ini memang banyak yang menyebut adalah tempat anugerah kepemimpinan. Jadi tempat untuk memohon anugerah kepemimpinan. Bagi barang siapa saja yang mungkin berkeinginan untuk menjadi pemimpin, entah di tingkat 1 atau tingkat 2 biasanya pernah datang ke sini. Nah, mohon restu. Berarti luar biasa Pak ini untuk mohon menjadi pemimpin. Jadi mungkin orang-orang mendengar informasi bahwa ya di sini ada Pura Ratu Pingit, akhirnya dia karena mungkin ada informasi yang menyambung, dia langsung tangkil ya pemimpin itu. Begitu ya. Jadi Pak Jero ada waktu nggak sebentar aja Pak Jero yang mau nengok ke sana Pak Jero? Karena ini berupa hutan. Ya. Jadi hutan mungkin hanya bisa dari sisi luarnya Mantan. Ya di luar saja udah Pak Jero. Kebetulan juga saya nggak berani juga mungkin masuk karena di sini merinding dulu saya Pak Jero. Merinding ini baru diajak bicara aja sudah merinding ini. Mungkin ada suatu kekuatan abstrak. Nah biasa banyak para bakte. Nah baru mau turun Mantan dan ampun sanakan Riki kadang sudah merinding Pak Jero ini merinding nih. Bukan artinya mengada-ada, memang betul merinding ini. Baru mendengar ceritanya aja sudah merinding Pak Jero. Berarti ini suatu yang luar biasa Pak Jero. Pak Jero bisa sana sebentar aja Pak Jero? Boleh. Okay. Ternyata di sini tempatnya Ratu Pingit ya. Ini bersama Jero Mangkunya. Jadi tidak bisa masuk dari luar saja. Ya, niki pintu utara nika. Yang tanpa Pejawali de nyabrani Mangwarsa nika niki ampun membuka. Ki margeni ke Ranjing ke Jerwan enten. Tapi yang sedina-dina panjakne aturang bakti enten pernah di tukar ke Orang tukar di bawah nggih. Paling triki dados, saking triki dados nggih. Nah niki pintu dan niki membuka wantah rikalane wenten Pacara. Pejantenan ide. Utawi wenten nah istilahnya pemedap khusus nah sekali Pak Gubernur. Nah niki sanen nah ngelunsur kemargiring. Nah disadat nah jadi tangkil mandering Jerwan yang kenten pinunasne yang sampun speksering jero klian dadat klian dise.
Nah, tiang saling ada sempun kendan. Oh, kendon. Yang yen niki ten kebuka untuk umum. Oh, nggih nggih nggih, Ten tenapi niki nggih. umum. Tidak apa-apa ya. Nika ampun wonten ringsor nika. Ya. Tiang foto dulu ini ya. Niki nak 1 hektar niki luasnya. 1 hektar ya. 1 hektar. Jadi luas lahan Ratu Pingit ini tuh tempat kawasan suci Ratu Pingit ini 1 hektar ya, kurang lebih 1 hektar nih. Ini ada aksara Balinya ini. Kalau kan dari luar ya, ini bisa masuk. Tuning pemedek. Nah ini kira pemedek. Sana ngeranjing ring kekeran suci Jurang Pingit. Mangde matur supikse ring jero mangku gede lan lian dise ngeten. Oke, nggih. Nggih. Ini aksara Balinya ya. Ya cukup segitu aja. Biar tahu juga kawasan suci ini. Ternyata luasnya kurang lebih 1 hektar nih. Ini perjalanan turun Menuju tempat sembahyang. menuju tempat sembahyang ya. Swastiastu. Inilah kawasannya 1 hektar ini ya. Saya turun ini. Turun ini ya. Menuju Batu Nyang-Nyang. Ternyata di bulan ini banyak sekali ya sesuatu yang sakral ya. Karena saya tidak bisa masuk, ya saya cukup dari luar saja ini. Nah, ini pelinggihnya Batu Nyang-Nyang. Jadi kalau ada orang ini yang mau tangkil sembahyang di sini, jadi lewat di sini aja sembahyang ya. Kalau tidak ada piaudalan ya. Swastiastu, Naugang, Betara, yang niki pada tangkil niki, Naugang ya. Inilah pelinggih Batu Nyang-Nyang. Ini kawasan tukar berbatu ini. Lihat nih ya, seperti ini. Kalau hujan ini pasti banyak air sini karena saluran air di sini ya. Sini batunya banyak sekali nih.
Saya diantar oleh jerumangkunya ini. Jerumangku Made Parwito. Segini aja dulu informasinya. Tentunya dalam penyampaian ada yang kurang atau ada yang lebih, mohon dimaafkan. Terutama Bapak Kalian Adat Desa Bulian, masyarakat Desa Bulian juga. Jadi saya tangkil ini secara mendadak ini. Oh ternyata di sini pelinggihnya Ratu Pinggit ya. Jadi di dalamnya, tapi kalau orang yang tangkil cukup mengayat dari sini aja. Nanti kalau ada acara besar Purnama Kapat ini, datangnya setiap 5 tahun sekali, baru acara feodalan. Demikian informasi ini. Saya tidak lupa seperti tadi minta maaf ya. Om Santi 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 Om. 23 lebih kurang jam 11 ya siang. Sekarang mau pamit ini pulang. Ini jalannya naik ya. Jadi kalau sembahyang di sini, setelah selesai, tolong dong dupanya dimatikan ya. Karena di sini lahannya kering ya. Banyak daun-daun keringnya, menghindari hal yang kita tidak harapkan. Kebakaran ya. Ini lahannya kering. Jadi kita naik ini menuju tempat yang tadi ya. Ini baru pertama saya tangkil ini. Selama ini mendengar saja. Jadi tempat sebenarnya belum tahu saya. Sekarang baru saya tahu. Tepatnya hari Minggu ini, tanggal 27 Agustus 2023. Lebih kurang jam 11 ya siang. Sekian.